Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selalu semangat ya mengikuti pembelajaran daring bersama dengan Ustadzah. Ya, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA, masih IPA tema yang kedua. Tetapi kita masuk dalam IPA subtema yang ketiga, yaitu tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Banyak sekali tumbuhan yang dapat diambil sebagai bahan makanan. Contohnya, tumbuhan itu diambil sebagai bahan makanan di bagian batangnya, yaitu ada tumbuhan sagu, tebu, dan aren. Kemudian bagian daunnya, contohnya banyak sekali, terutama sayur-sayuran. Salah satunya ada bayam, singkong, dan kangkung. Kemudian tumbuhan itu diambil bunganya. Contohnya adalah tumbuhan kol atau kubis, dan bunga turi. Kemudian diambil buahnya, banyak sekali. Contohnya ada jeruk, melon, dan mangga. Kemudian diambil bijinya untuk dimakan. Contohnya adalah padi, kacang, kedelai, dan jagung. Kemudian yang kedua, tumbuhan itu diambil sebagai bahan sandang atau sebagai bahan untuk membuat pakaian. Contohnya adalah kain katun yang diambil dari tumbuhan kapas. Yang ketiga, tumbuhan berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan bangunan. Contohnya ini juga banyak. Salah satunya adalah pohon jati, pohon mahoni, pohon kelapa, pohon albasia, dan masih banyak pepohonan lain yang berfungsi sebagai bahan bangunan. Yang keempat, yaitu bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada daun sirih untuk obat gatal, untuk obat bau badan juga. Kemudian akar alang-alang untuk obat panas dalam. Kemudian ada mentimun atau timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian ada bunga melati untuk obat demam. Manfaat tumbuhan yang lain yang kelima yaitu sebagai penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri itu biasanya dimanfaatkan untuk industri pembuatan parfum, pembuatan kosmetik, untuk pembuatan makanan atau minuman juga bisa, kemudian pewangi, dan juga ada untuk penguat rasa dan makanan. Contohnya ada pada tumbuhan kayu putih dan serai. Yang keenam, yaitu sebagai bahan baku industri. Bahan baku berarti itu bahan mentah, belum bisa langsung diolah. Contohnya ada getah karet ya, itu bisa untuk membuat berbagai macam bahan-bahan peralatan-peralatan rumah tangga juga bisa, dan terutama untuk pembuatan ban, baik itu ban motor, ban sepeda ataupun ban mobil. Kemudian ada getah pinus dan juga kelapa sawit yang diambil minyaknya. Yang ketujuh, sebagai bahan pewarna alami. Contohnya ada kunyit ya, nanti menghasilkan warna kuning agak ke orange ya. Ada daun suji dan daun pandan akan menghasilkan warna hijau, kemudian wortel warna orange, dan juga cabai bisa warna merah. Yang kedelapan, ini yang sering sekali kita jumpai setiap hari, yaitu sebagai bahan penyedap makanan. Contohnya ada tumbuhan lada,
ada pala, ada cengkeh, serai, dan lain-lain. Selain tumbuhan, hewan juga banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Yang pertama, manfaat hewan sebagai penghasil bahan pangan. Artinya, hewan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dimakan. Nah, bagian apa saja sih dari hewan yang bisa dimakan itu? Ya, yang pertama berupa daging. Ini banyak sekali ya hewan yang bisa kita ambil dagingnya untuk dimakan. Contohnya ada ayam, sapi, ikan, kambing, dan lain-lain. Kemudian diambil telurnya. Contohnya ada ayam, ada itik, dan burung puyuh. Kemudian ada yang diambil susunya untuk dikonsumsi. Contohnya adalah ada susu sapi, kambing, dan juga kuda. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Ya, sebagai bahan sandang atau untuk pakaian. Contohnya ada kain wol, di mana kain wol itu diambil dari biri-biri. Kemudian ada sutra, kain sutra diambil dari ulat sutra. Kemudian ada beberapa jenis hewan lainnya yang diambil kulitnya. Untuk bahan sandang juga ada, terus juga untuk seperti pembuatan tas seperti itu ya. Contohnya adalah kulit sapi, kulit buaya, kulit ular, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada ular dan kalajengking yang diambil bisanya untuk obat-obatan. Kemudian ada badak yang diambil culanya. Kemudian ada kerang, siput ya, itu diambil untuk obat-obatan juga. Kemudian cacing, ini yang sering dikonsumsi ya untuk penyakit tipes. Kemudian manfaat hewan yang lainnya yang keempat, yaitu diambil atau dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia. Contohnya ada hewan sapi, kerbau, dan kuda. Biasanya hewan-hewan tersebut diambil atau dimanfaatkan tenaganya untuk menarik gerobak, delman, dan juga untuk membajak sawah. Yang kelima yaitu bahan kerajinan. Contohnya ada sapi, ada hewan sapi dan kerbau yang diambil kulitnya untuk membuat wayang kulit. Kemudian sebagai hiasan tanduk kerbau dan juga rusa. Kemudian ada kulit kerang yang sudah kering dan sudah diolah sedemikian rupa sehingga cocok untuk membuat hiasan. Begitu ya teman-teman pembelajaran kita kali ini tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Selalu semangat ya teman-teman untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.